Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sejahtera Natal masih ada di setiap kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus sudah lahir, sudah memberkati kita, sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita sukacita. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan, ajak keluarga untuk beribadah. Saat ini kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita sanggup, Allah kita luar biasa. Mari naikkan pujian ini kembali Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari undang Tuhan Yesus datang di rumah-rumah kita. Saat ini kita mau menyembah lagi, mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau bukakan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sekali lagi katakan, yang dulu tak pernah ku pikirkan Tuhan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu
Tak pernah kupikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari lebih sungguh lagi katakan terima kasih Yesus. Yes, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini ya Bapa. Kau telah lahir buat kami Tuhan, memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa.
menjadikan setiap kami Tuhan biji mata-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kau boleh lahir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Biarlah damai Natal, damai-Mu Tuhan, sukacita yang daripada-Mu ya Bapa, boleh ada terus dalam kehidupan kami. Terlebih setiap kami secara pribadi Tuhan Yesus, Kau boleh hadir di rumah kami saat ini. Kami boleh terima berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya urapan Tuhan bisa menjangkau kami dimanapun kami menyaksikan atau melihat atau mendengar firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu juga dengan urapan daripada-Mu, sehingga kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Tidak terasa kita berada di ujung tahun 2021, bulan Desember. Saudara-saudara sekalian, di bulan ini ya masih bulan Natal ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pengharapan dalam Yesus. Pengharapan dalam Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Judul perikop dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ini adalah pengharapan iman dan kasih. Ya. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara sekalian, pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita hidup ini pasti punya pengharapan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya punya pengharapan agar firman Tuhan yang saya sampaikan bisa menjadi berkat. Jadi pengharapan itu memang sesuatu yang kita harapkan terjadi. Ya. Dan tidak mungkin manusia hidup tanpa pengharapan. Ya. Di saat pandemi COVID-19 ini kita berharap ya, COVID bisa berlalu. Ya. Memang kita harapkan bisa berlalu secepatnya. Ada yang mengatakan tahun depan. Ya, tapi kita tidak tahu. Yang pasti kita berharap pandemi COVID-19 berlalu. Tapi kenyataannya saudara, banyak orang yang ya, gara-gara apa yang diharapkan tidak terwujud, atau apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan, dia mengakhiri hidupnya. Misalnya seorang wanita karena ditinggalkan pacarnya yang menjadi tumpuan hidupnya, akhirnya bunuh diri. Seorang pria atau seorang pengusaha yang diharapkan usahanya berhasil, ternyata bangkrut. Akhirnya dia bunuh diri. Jadi pengharapan itu sangat penting saudara sekalian untuk kita miliki. Walaupun pada kenyataannya tidak terjadi seperti yang diharapkan. Kalau seseorang memiliki pengharapan, masih punya pengharapan, itu punya semangat hidup. Ya, karena masih mengharapkan sesuatu yang di depan itu dia miliki. Kalau misalnya ada seorang yang sakit, dia ke dokter. Dokter berkata, no hope. Tidak ada harapan. Ya, apa yang terjadi saudara sekalian? Semangat hidupnya akan kendor. Karena nggak ada harapan hidup lagi. Ya. Tetapi ketika dokter mengatakan, kamu pasti sembuh, ada harapan. Semangat hidupnya bangkit. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, pengharapan kita sebagai orang Kristen, itu bukan di bumi ini. Karena yang di bumi ini saudara sekalian sementara, dan bumi ini sudah terkutuk. Bahkan akan menjadi lautan api. Itu dicatat di 1 Petrus. Di 2 Petrus 3 ayat 10-11. Dikatakan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan perhatikan. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi, perhatikan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi pengharapan kita orang Kristen yang percaya Yesus itu bukan di bumi ini. Bumi ini sudah terkutuk. Yang kita harapkan adalah nanti tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia sudah divonis mati. Ya. Sudah tidak ada harapan. Manusia menjadi makhluk yang malang ketika jatuh dalam dosa tanpa pengharapan. Ya, kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 17, dikatakan begini, Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab apa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ketika manusia tidak taat, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pasti mati. Ya, tidak ada opsi lain, mati. Mati di sini bukan hanya mati fisik, tetapi terpisah dari Allah. Hidup terpisah dari Allah itu binasa untuk selama-lamanya. Jadi manusia yang berdosa itu makhluk yang malang, manusia yang malang, ya tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Karena Alkitab berkata, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Jadi manusia berdosa tanpa pengharapan. Itulah sebabnya di Kejadian 3 ayat 15 setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 dan selanjutnya, Allah menjanjikan apa? Keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 itu disebut kabar baik mula-mula, atau bahasa Yunaninya proto-evangelium. Artinya kabar baik awal, kabar baik mula-mula. Bunyinya begini, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Hawa maksudnya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada janji keselamatan yang Allah Bapa sampaikan kepada manusia. Dan itu dipertegas oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya itu Injil Perjanjian Lama, ya. Dia menulis kabar baik. Di Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Itulah janji keselamatan. Dan itu digenapi ketika Yesus lahir ke bumi ini. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan begini. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi ketika Yesus lahir itu genap waktunya. Keselamatan dinyatakan. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi ketika Yesus lahir ke bumi ini, itulah janji keselamatan. Seperti yang ditulis di Matius 1 ayat 21. Ia, Maria, perempuan itu, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, suaminya, akan menamakan dia Yesus. Yesus artinya penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Jadi saudara sekalian, keselamatan itu diadakan. Ya. Ketika Yesus turun ke bumi ini. Ya. Firman menjadi manusia, berinkarnasi. Itulah Allah Immanuel. Makanya di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, siapapun dia, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan terjadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Petrus berkata di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini ketika hari Pentakosta. Ya, dia berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, nggak ada. Selain di dalam dia. Menuju kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Dan Yesus mempertegas
bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kalau Yesus tidak turun ke bumi ini, manusia semua hidup tanpa pengharapan. Dia akan meluncur masuk neraka. Karena apa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, kita akan diselamatkan. Paulus mengerti konsep keselamatan atau konsep penebusan ini. Makanya dia menulis dalam Roma pasal 10 ayat 9, dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dengan kehadiran Yesus, kemudian kematiannya dan kebangkitannya, kita mempunyai pengharapan seperti ayat yang pertama tadi kita baca di depan, 1 Petrus 3 itu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jelas, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau saudara yang belum percaya Yesus saat ini, saya tantang saudara, ya, di bulan Natal ini, Yesus lahir, kita memperingatinya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup saudara dan saya akan memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena orang yang hidup tanpa Yesus, itu tanpa pengharapan. Ya. Di Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini, bahwa waktu itu kamu tanpa Yesus, kita ya tanpa Yesus, kamu tanpa Yesus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Apa itu yang dijanjikan? Hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu yang hidup tanpa Yesus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, Yesus mati, bangkit, ya, darahnya tercurah, maka terbuka pengharapan kita. Kita yang tadinya jauh, bukan sewarga dengan bangsa Israel, kita menjadi sewarga dengan bangsa Israel, bangsa atau umat pilihan. Ya, tadinya kita bukan umat pilihan, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita yang percaya kepadanya terhisap menjadi umat pilihan. Umat pilihan yang berhak menerima janji Allah. Kalau bangsa Israel menerima janji Allah, yaitu masuk ke tanah Kanaan, masuk ke Yerusalem. Kita, Israel rohani, kita yang percaya Yesus, memiliki pengharapan. Ketika kita mati, kita akan masuk ke Kanaan sorgawi. Yerusalem baru, yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Jadi saudara sekalian, orang yang hidup tanpa Yesus, tanpa pengharapan. Di Roma 8 ayat 24 dikatakan begini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi saudara dan saya yang diselamatkan itu punya pengharapan. Karena dikatakan dalam pengharapan. Kita mati, kita masuk kerajaan surga. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Tetapi sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Surga kita nggak lihat. Ya, tapi kita mengharapkan. Itulah pengharapan. Tetapi jika, ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita tidak melihat surga saat ini, tetapi kita mengimaninya. Kita menantikannya dengan tekun. Jadi saudara yang memiliki pengharapan dalam Yesus, yang percaya Yesus, akan hidup kekal di Yerusalem baru, di Kanaan baru, di langit baru dan bumi baru. Itu mempunyai pengharapan. Makanya apa respon kita yang hidup di dalam Yesus, yang memiliki pengharapan dalam Yesus? Ciri utama yang ini nggak bisa dipungkiri, ciri utama orang yang pengharapannya dalam Yesus, dia punya target hidup. Ya, jadi orang yang punya pengharapan dalam Yesus itu punya satu target hidup, yaitu hidup kudus seperti Kristus hidup. Ya. Jadi orang yang menaruh pengharapannya dalam Yesus, yang menaruh pengharapannya kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan di langit baru dan bumi yang baru, dia akan menyucikan dirinya sebagaimana Yesus suci, kudus. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi kasihnya yang besar
itu ditunjukkan Bapa dengan memberikan anaknya yang tunggal. Tadi di Yohanes 3 ayat 16. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, setiap orang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Nah, ayat 2 perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, belum nyata. Karena kita masih sama seperti orang-orang yang lain hidup di bumi ini. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya, dia hidup dengan tubuh kemuliaan. Ketika dia bangkit menampakkan diri selama 40 hari, itulah Kristus yang bangkit. Nah, ayat 3 perhatikan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu yang makanya disebut pengharapan dalam Yesus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi target hidup kita yang punya pengharapan dalam Yesus, hidup dalam kesucian. Standar kesucian hidup kita, Kristus. Jelas. Saya ulangi ayat 3 ini. Sebab ini inti dari khotbah saya. Pengharapan dalam Yesus membuat kita memiliki target hidup kudus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pak, bukankah darah Yesus yang menyucikan kita dari dosa? Firman-Nya, Roh Kudus yang menyucikan kita. Betul. Kesucian punya dua dimensi. Dimensi pasif. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Darah Kristus menyucikan kita. Roh Kudus menyucikan kita. Firman-Nya menyucikan kita. Tetapi jangan lupa dimensi atau aspek yang kedua. Yaitu yang aktif. Kita sendiri harus aktif mengambil bagian dalam kekudusannya. Ya, kalau kita tidak mengambil bagian dalam kekudusannya, berarti kita tidak beriman. Makanya Paulus berkata kepada anak rohaninya, dikatakan begini, 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya, aktif menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan perhatikan, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kita diselamatkan, dikuduskan, punya satu tujuan, maksud. Untuk kita menjadi orang yang berguna bagi sesama ketika kita hidup di bumi ini. Jadi kekudusan, kita menguduskan diri supaya kita menjadi lebih efektif lagi. Kalau orang hidupnya tidak bermoral, tidak kudus, nggak bisa efektif dipakai Tuhan. Terjemahan New English Translation, 2 Timotius 2 ayat 21 ini lebih powerful. Dikatakan begini, so if someone cleanses himself of such behavior. Jadi kalau seseorang membersihkan dirinya dari such behavior, sifat-sifat karakter yang buruk, he will be a vessel for honorable use. Vessel for honorable use. Jadi wadah untuk tujuan yang mulia, honorable use. Set apart, dipisahkan, dikhususkan. Useful for the master, prepare for every good work. Jadi berguna untuk tuannya. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Yang kepadanya kita mengabdi. Kita menjadi useful for the master. Menjadi orang berguna. Makanya orang yang punya pengharapan, dia bersemangat untuk apa? Hidup kudus dan menjadi orang yang bermanfaat. Memberi nilai tambah kepada orang lain. Jadi pengharapan itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam hidup seseorang. Terutama orang Kristen yang punya pengharapan dalam Yesus. Itu kelihatan. Paulus itu orang yang punya pengharapan yang luar biasa. Kalau kita baca kisah Paulus, kita akan bacakan satu di Kisah Para Rasul 24 ayat 15-16. Ini kesaksian Paulus. Ya, orang yang punya pengharapan dalam Yesus. Aku, ya ayat 15 Kisah 24, menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik yang baik yang jahat. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nanti akan dibangkitkan. Sebab itu ayat 16 ini.
Aku, perhatikan nih. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalimat terakhir ini sama ya, esensinya dengan yang saya katakan sebelumnya di 1 Yohanes 3 ayat 3. Ya. Orang yang menaruh pengharapannya dia akan berusaha hidup kudus. Nah, Paulus berkata, Paulus orang yang punya pengharapan dalam Yesus, dia berkata, sebab itu aku berusaha, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Sama dengan hidup kudus. Hati nurani yang murni. Hati nurani itu inti dari kehidupan seseorang. Kalau dia murni, tidak ada maksud jahat, tidak bernoda. Itulah tujuan dari kekristenan. Murni bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Karena manusia itu telanjang, terbuka. Kalau dia tidak murni, Tuhan tahu. Saudara lihat, ya. Kalau orang yang mengerti pengharapannya dalam Yesus, dia akan menyucikan dirinya. Makanya jemaat mula-mula yang tidak percaya Yesus bingung dengan jemaat ya mula-mula yang percaya Yesus. Jadi yang tidak percaya pada waktu gereja mula-mula itu bingung kenapa orang yang percaya Yesus kok begitu militan. Rela meninggalkan segalanya, bahkan rela diadu dengan binatang, rela miskin ya, seperti Paulus ya, mengalami kesusahan. Kenapa tetap bersukacita, bisa semangat? Karena dia punya pengharapan. Makanya pengharapan dalam Yesus itu tanpa batas. Ya. Optimisme tanpa batas, nggak bisa dibatasi. Tidak ada optimisme hidup dalam kehidupan ini, dalam menatap hari esok. Selain pengharapan kemuliaan bersama dengan Yesus setelah kebangkitan. Jadi bagi kita yang percaya Yesus, saudara dan saya, ketika kita mati, kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita akan hidup bersama dengan dia di dalam keabadian. Makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, ketika kita percaya Yesus, dibaptis, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan setelah kita percaya Yesus, dibaptis, kemudian tidak ke gereja lagi, tidak baca Alkitab lagi. Saya menyaksikan ada yang orang yang sudah dibaptis, ikut katekisasi, setelah itu nggak nongol. Ketika dibesuk, diem aja. Ya kenapa nggak ke gereja? Diem aja. Saya sampai bingung, kenapa? Tadinya sebelum dibaptis, rajin, ikut katekisasi, ikut ibadah. Begitu terus kan. Tetapi setelah dibaptis, nggak nongol lagi. Apa dia yakin udah dibaptis percaya Yesus, surga jaminan? Waduh, itu salah saudara sekalian, itu sesat. Ibrani pasal 6 ayat 11, tetapi kami ingin, perhatikan nih, Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita mesti konsisten menunjukkan kesamaan, kesungguhan yang sama dalam mengiringi Yesus. Hidup dalam kekudusan, kesucian. Supaya pengharapan kita itu mati masuk surga menjadi milik yang pasti. Karena apa? Kita mengambil bagian di dalamnya. Kalau kita kuliah, saudara, ya, udah bayar uang pangkal, kita harus ikut belajar, mengerjakan tugas-tugas, ikut ujian. Sampai nanti akhirnya kita selesai wisuda. Nggak bisa, sudah bayar uang pangkal, nggak kuliah, minta di wisuda. Nggak mungkin. Jadi kita harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Kalau kita mau pengharapan kita itu menjadi milik yang pasti. Terjemahan sederhana Indonesia untuk Ibrani 6 ayat 11 itu lebih mudah dipahami. Tetapi yang saya sangat rindukan adalah supaya kamu terus bersemangat dan terus berbuat kasih yang nyata itu. Sampai akhir hidupmu. Jadi sampai akhir hidup kita harus terus semangat dan berbuat kasih. Karena dengan begitu, dengan hidup terus bersemangat, berbuat kasih, hidup kudus. Karena dengan begitu, kamu memastikan bahwa kamu akan menerima apa yang kita harapkan di surga. Apa yang kita harapkan di surga? Hidup kekal. Makanya kita, selama kita hidup di bumi ini, semangat, terus semangat. Ya, untuk memastikan bahwa kita akan menerima apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, biar pada kesempatan kali ini, saudara bisa memahami firman Tuhan. Bahwa pengharapan kita dalam Yesus, itu adalah hidup kekal bersama dengan dia. Dan target hidup kita yang punya pengharapan dalam Yesus, hidup kudus di hadapannya.
Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Biar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Urapi kami semua supaya kami bisa melakukannya Tuhan. Bukan hanya bisa mengerti, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga tahun 2022 kami menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.